Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Semoga semua ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Taysirul Khalaq. Yang terakhir kita sudah menyelesaikan bab tentang an-nadhafah, kebersihan. Malam ini kita akan melanjutkan bab baru, as-sidqu wal kadhibu. As-sidqu itu jujur, wal kadhibu dan dusta atau bohong. Langsung saja kita bacakan. As-sidqu, yang dimaksud dengan jujur ya, atau benar ya, wal ikhbaru, yakni memberikan kabar, memberikan informasi, bima, dengan informasi, dengan kabar, yutabiqul waqi', yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya, jadi sederhana sekali ya pengertian jujur itu. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita menginformasikan sesuatu, lalu apa yang kita sampaikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya, itu jujur ya. Kalau misalnya kita sekarang ini menyatakan, oh sekarang Pak Solihan sedang mengaji ya, itu berarti informasinya benar, kenyataannya Pak Solihan memang mengaji ya. Kalau lalu ada informasi Pak Solihan sekarang tidur, ya, itu berarti informasi itu salah karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya. Itu apa namanya, jujur. Yang benar dikatakan benar,
yang salah dikatakan salah itu jujur. Ya. Makanya ketika menjadi saksi di pengadilan itu kejujuran sangat diperlukan itu. Sebab kalau sampai informasi yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, itu nanti bisa berakibat fatal terhadap keputusan hakim, karena hakim itu memutus segala sesuatu berdasarkan keterangan para saksi. Ya. Oleh karena itu saksi itu disumpah itu ya, agar supaya jujur di dalam berkata. Wadene sudah disumpah kok lalu nggak jujur, ya resikonya berat sekali itu. Karena bayangkan nanti kalau informasinya salah, memberikan informasi tentang suatu kejadian, kok ternyata yang diinformasikan itu salah, kan ya berakibat yang salah bisa dihukum atau yang benar bisa yang salah bisa tidak kena hukum, yang benar bisa kena hukuman, malah bisa jadi seperti itu ya. Makanya kejujuran itu sangat penting ya. Wal kadzibu, dan yang dimaksud dengan dusta atau bohong, wal ikhbaru, yaitu memberikan kabar, memberikan informasi, bima la yutabiquh ya. Ya sebaliknya saja dari jujur ya. Memberikan informasi tentang sesuatu dengan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya. Ya. Ada orang datang ke rumah ya. Kita di rumah tapi bilang sama anak, bapak tidak ada misalnya ya. Nah, itu jelas dusta itu ya, bohong ya. Meskipun sepele ya, tapi itu memberikan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Terutama sekali hal seperti itu kalau yang datang itu misalnya penagih hutang itu ya, itu biasanya sok begitu ya. Atau yang butuh sesuatu itu sok begitu ya. Ya, naudzubillah ya min dzalik. Ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya pengarang kitab ini menginformasikan kepada kita tentang sebab-sebab kejujuran. Wa asbabus sidqi, adapun sebab-sebab adanya kejujuran itu al-aqlu, yang pertama akal, wad-dinu, yang kedua agama, wal muru'atu, yang ketiga muru'ah. Muru'ah itu ya semacam kehormatan diri begitu ya, keperwiraan begitulah, itu muru'ah ya. Kepribadian yang baik ya, yang terhormat, itu muru'ah ya. Nah, penjelasannya begini ya. Li'annal aqla, karena sesungguhnya akal, yudriku manfaatas sidqi, bisa menemukan, bisa mengetahui manfaat dari kejujuran, itu tahu akal itu. Kalau orang jujur itu manfaatnya begini, itu dengan akal itu tahu itu. Kalau akalnya katakanlah akal sehat ya, akal normal itu tahu. Ya. Wa madarratal kadhibi, dan juga madarat ya, atau keburukan dari berbohong itu. Ya. Jadi kalau akal seseorang itu digunakan dengan baik, itu tanpa agama itu sudah ngerti itu kalau apa namanya, yang namanya jujur itu baik, sementara bohong itu tidak baik ya. Ya tadi itu contoh kasus, misalnya kalau sampai pada level
pada sidang pengadilan. Itu kan jelas sekali itu kan ya. Bagaimana akibat dari kejujuran dan bagaimana akibat dari dusta itu. Ya. Kalau saksi itu jujur, maka putusan pengadilan ya insya Allah tepat. Tapi kalau saksi itu tidak jujur alias dusta, maka bisa jadi putusan hakim itu juga salah. Karena putusan hakim berdasarkan pada saksi. Ya. Jadi tahu itu, yang namanya akal tuh mampu itu menemukan manfaat kejujuran dan madorot dari dusta atau kebohongan itu tahu. Ya. Ya. Misalnya manfaat jujur itu, orang itu kalau jujur itu pasti tenang. Ya. Orang kalau jujur pasti tenang. Ya sudah apa adanya kok. Ya. Tenang dia. Tidak ada perasaan apapun. Ya. Wong sudah apa adanya kok. Ya. Ya. Sementara kalau madorot dari dusta, orang yang dusta itu pasti nggak tenang, ya. Sebab orang yang dusta itu pasti punya kekhawatiran, ya, jangan-jangan nanti kebohongannya itu terbongkar, ya. Jangan-jangan kebohongannya itu nanti diketahui orang. Itu ketakutan yang paling mendasar dari orang yang berdusta itu. Ya. Nah oleh karena itu biasanya orang yang berdusta itu kalau sudah dusta sekali, untuk mempertahankan kedustaannya itu lalu kemudian berdusta untuk yang berikutnya. Untuk mempertahankan kedustaan berikutnya harus membuat kedustaan berikutnya dan seterusnya, sehingga semula dusta itu hanya satu, kemudian bisa menjadikan dusta yang murakkab, dusta yang bertumpuk-tumpuk itu. Ya, dalam satu kasus saja itu bisa begitu. Ya, ya, ya. Coba bayangkan tadi misalnya kasus di rumah, ya toh, ditanya ada tamu, kok misalnya sebenarnya ada mengatakan tidak ada, ya. Nah, tidak adanya mesti ditanya toh, loh, kok tidak ada kemana? Pergi misalnya, ya. Ya, pergi misalnya, ya toh. Loh. Lalu ditanya toh, pergi kemana ya? Bikin dosa lagi toh. Ya, ya tidak tahu apa mungkin keluar kota atau bagaimana, ya. Intinya bikin dusta lagi. Ketika sudah bikin dusta lagi ditanya, pulangnya kapan? Ya, dusta lagi atau terus nggak pernah berhenti itu, ya. Itu kasus simpel, kasus sederhana, ya. Kalau kasusnya kasus yang berat, ya, seperti misalnya kemarin itu ya kasus Sambo itu, ya. Itu kan kejadian yang sesungguhnya ditutupi, kemudian dibuat skenario dengan kejadian yang dikarang begitu kan. Ya. Nah, untuk menutupi itu pasti ya terus ada upaya untuk menutupi yang lain, ada dusta-dusta yang lain, ya, misalnya seperti itu. Ya, itu wah, madorotnya besar lah, ya, yang namanya kebohongan itu. Dan yang namanya jujur itu enak, orang jujur itu enak, tenang, ya, tidak punya beban apapun, ya. Ya. Wadene kok ada pepatah yang mengatakan jujur akan hancur itu, ya. Itu hanya pepatah lah, itulah, ya, itu sebenarnya jujur itu baik, ya, jujur itu baik. Ya. Nah, lalu masih dilanjutkan begini, fala yarda sahibuhu, maka tentu saja orang yang punya akal itu tidak ridho li nafsihi
untuk dirinya sendiri al-madharrata, terkena madharat, ya. Jadi kalau orang yang berakal itu sudah tahu manfaatnya jujur, tahu madharatnya bohong, itu pasti dia akan tidak suka kalau kemudian madharat itu menimpa dirinya, ya. Fayal tazimus sidqa. Oleh karena itulah orang yang berakal itu, ya, lalu kemudian menetapi kejujuran itu, ya, melazimkan, membiasakan dengan kejujuran itu, ya. Nah, itu membiasakan diri dengan kejujuran. Nah, ini jadi yang pertama yang bisa menyebabkan jujur itu adalah akal, ya, karena dengan akal orang tahu manfaatnya jujur, tahu madharatnya berbohong, ya. Dan orang yang berakal itu dengan tahu itu dia pasti tidak suka kalau kemudian madharat itu menimpa dirinya, ya. Dia pasti mencari manfaat. Ya, manfaat itu ya jujur. Oleh karena itu dia kemudian membiasakan untuk jujur itu, ya. Ya, melazimkan untuk jujur itu atau menetapi kejujuran itu. Lalu argumen yang terkait dengan ad-din yang menjadi penyebab kejujuran. Apa itu alasannya kok yang namanya agama juga bisa menjadi penyebab kejujuran? Wali an-dina, karena sesungguhnya agama ya'muru bisidqi wa yanha an diddihi. Ya, pastilah yang namanya agama itu memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur dan melarang umatnya untuk berlaku sebaliknya. Ya, sebaliknya ya dusta atau bohong itu. Ya. Dan jelas itu agama mengajarkan itu, ya. Ada hadis yang saya kira sangat terkenal, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, itu menyatakan alaikum bisidqi, ya, kalian hendaknya berlaku jujur, ya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya yang namanya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya yang namanya kebaikan itu akan membawa kita kepada surga, ya. Itu rumusnya itu. Jadi kalau orang jujur pasti akan baik dan kebaikan akan mengantarkan dia kepada surga, ya. Oleh karena itu hadis itu kemudian diteruskan dengan supaya kita ini terus berlaku jujur. Jangan sampai berlaku bohong, ya. Nah, dengan berlaku jujur secara terus-menerus itu nanti Allah akan menetapkan kita sebagai orang yang jujur, sebagai siddiq, sebagai orang yang jujur itu. Dan jujur itu memang salah satu sifat wajib Nabi, ya. Nabi itu pertama-tama adalah benar, ya, jujur, siddiq, ya, itu. Lebih-lebih Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah, ya, bahkan sebelum diangkat Nabi aja itu sudah digelari Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Itu karena sifat sidiknya Nabi itu, ya. Nah, itu. Nah, sebaliknya, ya, agama itu melarang, ya, pemeluknya untuk berlaku dusta, berlaku bohong, ya. Wa iyyakum wal kadzib, dan hendaknya kalian tidak berbuat dusta, ya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, yang namanya kebohongan itu akan membawa kita kepada kejahatan, ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, ya. Dan yang namanya kejahatan itu akan membawa kita kepada neraka, ya. Itu ujung-ujungnya. Naudzubillah min dzalik. Ini hadis ini saya kira sangat terkenal, ini hadis ini, ya. Dan kita diperintahkan dalam hadis itu untuk menjaga betul jangan sampai berbuat bohong. Sebab kalau orang itu berlaku bohong, lalu berlaku bohong lagi,
nanti Allah akan mencap orang itu sebagai pembohong. Ya. Jadi kalau hanya bohong sekali itu mungkin ya masih sekedar pernah berbohong. Tapi kalau sudah berbohong sekali berkali-kali itu namanya pembohong. Ya, lain loh ya, lain ya. Kalau sudah itu lain ya. Orang jahat sekali ya bisa jadi itu ya pernah berlaku jahat. Tapi kalau jahatnya itu sudah berkali-kali itu namanya penjahat ya. Nah, itu. Orang kalau sekali-kali bernyanyi ya di kamar mandi nyanyi meskipun suaranya paro itu berarti sekali-kali menyanyi. Ada apa sekali menyanyi itu belum penyanyi itu. Nah, kalau memang profesinya menyanyi baru disebut sebagai penyanyi ya, begitu ya. Kira-kira jangan sampailah kemudian kita itu dicap sebagai pembohong ya. Kalau misalnya pernah bohong sekali itu masih wajar karena manusia ya. Tapi kalau sudah berkali-kali sampai dicap pembohong itu masya Allah naudzubillah min dzalik ya. Pernah suatu kita tergelincir jahat sekali, 2 kali, oh wajar sebagai manusia. Tapi kalau sampai sudah berkali-kali jahat sampai kemudian dicap sebagai penjahat itu ampun ya, naudzubillah min dzalik ya. Ya, itu. Jadi jelas ya alasan kenapa kok agama itu bisa menjadi penyebab kejujuran ya. Lalu yang berikutnya, kenapa al-muru'ah itu kok kemudian bisa juga menjadi sebab kejujuran itu ya. Wa kadzalika, demikian pula sahibul muru'ah, orang yang punya muru'ah, punya ketinggian akhlak ya, punya kehormatan diri ya. La yaradha li nafsihi, tidak ridho untuk dirinya sendiri itu illa sidqa ya, kecuali berbuat jujur ya. Jadi orang itu kalau punya muru'ah, punya keperwiraan, punya kehormatan diri, pasti dia tidak ridho terhadap dirinya sendiri kecuali untuk berbuat jujur ya. Li'annahu, karena yang namanya kejujuran itu ya, yatlubut tahalli bijamilil khisal ya, menuntut li'annahu di sini karena sesungguhnya orang yang punya muru'ah ya, karena sesungguhnya orang yang punya muru'ah itu senantiasa menuntut menghiasi diri bijamilil khisal, dengan berbagai hal yang baik-baik ya. Makanya sampai kemudian disebut orang yang punya ketinggian budi itu ya, punya keperwiraan, punya kehormatan diri itu. Orang yang punya kehormatan diri, orang yang punya muru'ah itu selalu itu menghiasi dirinya dengan hal yang baik ya. Wala jamala, dan tidak ada kebaikan sama sekali fil kadhibi, dalam kedustaan, dalam kebohongan ya. Sehingga yang namanya bohong itu dihindari, dan orang yang punya muru'ah itu senantiasa dia berlaku siddiq, berlaku jujur ya. Nah ini 3 hal ya yang menjadi penyebab kejujuran, yakni akal, agama, dan muru'ah, sekaligus alasan dari ketiga hal ini mengapa bisa menjadi penyebab kejujuran ya. Nah, untuk malam ini saya kira kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Untuk berikutnya ini masih bab sidqu wal kadhibu, as-sidqu wal kadhibu, dengan nanti membicarakan wasababul kadhibi ya, penyebab dari kedustaan atau kebohongan ya. Jadi kita sudah membicarakan
pengertian mengenai jujur dan dusta, lalu sudah membicarakan juga sebab-sebab kejujuran. Nah, insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan membicarakan sebab-sebab dusta, munculnya dusta. Ya. Mudah-mudahan kajian kita malam ini bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dicatat sebagai orang-orang yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.